Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Habibur Rahman Simatupang dari kelas F semester 2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa saja sih yang dibahas di dalam hukum tata negara. Di sini materi yang saya bahas akan meliputi ruang yang pertama itu ada ruang lingkup hukum tata negara, yang kedua sumber-sumber hukum tata negara, yang ketiga lembaga negara dan lembaga independen, yang keempat demokrasi di Indonesia, dan yang kelima adalah asas-asas pemerintahan daerah. Selain itu juga saya akan menyebutkan contoh kasus agar pembahasan tidak hanya teoritis tetapi juga kontekstual. Oke, pada pembahasan pertama yaitu adalah ruang lingkup hukum tata negara. Nah, sebelum masuk ke ruang lingkupnya, saya ingin membahas apa sih hukum tata negara itu. Secara sederhana, hukum tata negara adalah sebuah hukum di mana hukum tersebut mengatur bagaimana negara itu dibentuk, dijalankan, serta dibatasi. Artinya, hukum tata negara tidak hanya berbicara negara sebagai konsep, tetapi juga tentang siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan dibagi, dan bagaimana kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Lalu muncul lagi pertanyaan kedua. Lalu muncul pertanyaan lagi, apa saja sih yang dibahas pada hukum tata negara? Hukum tata negara sendiri ruang lingkupnya mencakup pertama itu ada organisasi negara, lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta hubungan negara dengan warga negara. Kemudian ada lagi muncul pertanyaan, apa sih perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Perbedaannya sendiri adalah hukum tata negara itu mengatur struktur kekuasaan, sedangkan hukum administrasi negara itu mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan. Jadi kalau dianalogikan, hukum tata negara adalah kerangka, sedangkan hukum administrasi negara adalah gerakan dari kerangka tersebut. Kemudian, apa sih hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik? Oke, kalau dalam ilmu negara itu adalah membahas konsep negara, sedangkan ilmu politik membahas praktik kekuasaan. Sedangkan hukum tata negara itu mengatur aturan mainnya. Contoh kasus, misalnya terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang. Secara politik itu adalah hal yang biasa. Namun dalam secara pandangan hukum tata negara itu ada aturan yang membatasi prosesnya, sehingga disinilah hukum tata negara berfungsi sebagai pengatur agar kekuasaan tidak berjalan sembarangan. Oke, pada pembahasan kedua ini sumber-sumber hukum tata negara. Nah, dari mana sih hukum itu berasal? Secara umum ada dua. Pertama, sumber hukum formal, yaitu bentuk nyata hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebiasaan, putusan hakim. Yang kedua, sumber hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti kondisi sosial, budaya, dan politik. Inilah yang disebut sumber hukum. Lalu, apa sumber utama dalam hukum tata negara? Sumber utama dalam hukum tata negara jawabannya adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kenapa ada hierarki peraturan perundang-undangan? Tujuannya itu karena tidak semua aturan itu memiliki kedudukan yang sama. Ada tingkatannya dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Tujuannya agar tidak terjadi benturan antar aturan. Contoh kasus, misalnya ada undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, kemudian
diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika terbukti berseberangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang tertinggi dalam hukum tata negara, dalam segala hukum yang ada di Indonesia. Oke, yang ketiga ini adalah lembaga negara dan lembaga independen. Pertanyaan pertama itu adalah siapa sih yang menjalankan negara? Jawabannya adalah lembaga negara. Secara umum ada 3 lembaga negara, yaitu legislatif, yang dimana legislatifnya adalah DPR dan MPR, itu membuat peraturan perundang-undangan berdampingi dengan presiden. Kemudian ada eksekutif, yaitu presiden, menteri, gubernur, dan lain-lainnya lah. Itu menjalankan perundang-undangan yang dibuat DPR dan menjalankan pemerintahan. Terus ada yudikatif, itu menegakkan hukum. Biasanya sih menguji peraturan perundang-undangan yang telah dibuat apakah sesuai dengan konstitusi atau berseberangan. Lalu mengapa kekuasaan itu harus dibagi? Jawabannya karena agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Nah, jika kekuasaan itu hanya terpusat di salah satu lembaga, maka akan sangat besar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Itulah yang disebut check and balance. Selanjutnya, apa itu lembaga independen? Lembaga independen adalah lembaga yang bekerja secara bebas tanpa intervensi dari kekuasaan lain. Biasanya dibentuk untuk fungsi-fungsi penting seperti pengawasan, pemilu, pemberantasan korupsi. Contoh kasus itu dalam sengketa hasil pemilu, penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini terlihat bahwa ada lembaga yang menyelenggarakan, ada yang mengawasi, dan ada yang mengadili. Namun dalam praktiknya sering muncul pertanyaan tentang independensi lembaga tersebut. Itu menjadi tantangan dalam sistem ketatanegaraan kita. Kemudian yang keempat adalah demokrasi di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi walaupun ada kepala negara dan pejabat-pejabat lainnya yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan, tetap saja kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Karena yang memilih presiden dan DPR adalah rakyat sendiri. Namun, apakah demokrasi hanya soal memilih pemimpin? Jawabannya adalah tidak. Demokrasi juga mencakup kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi tidak hanya bebas, tetapi juga berlandaskan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan. Lalu bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia? Yaitu melalui pemilu. Pemilu menjadi sarana utama rakyat untuk memilih pemimpin. Tapi masih saja ada kasus-kasus yang ada di dalam pemilu. Contohnya masih sering ditemukan praktik politik uang dalam pemilu. Misalnya pemberian uang atau bantuan kepada masyarakat agar memilih calon tertentu. Selain itu ada juga penyebaran hoax yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi tidak hanya dalam sistem tetapi juga pada
apa, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Lalu yang kelima adalah asas-asas pemerintahan daerah. Di sini kenapa sih daerah di Indonesia tuh harus mempunyai kewenangan tersendiri? Karena Indonesia ini sangat luas dan beragam. Eh, dan juga kondisi eh, lingkungan dan adat masyarakat itu juga tidak sama, dan itu tidak semua itu bisa diatur oleh pusat. Jadi disinilah muncul otonomi daerah, di mana otonomi daerah di sini memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri untuk daerahnya masing-masing. Lalu, apa saja sih asas-asas dalam pemerintahan daerah? Asas-asas dalam pemerintahan daerah itu ada tiga, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama itu ada desentralisasi, itu adalah penyerahan wewenang ke daerah. Terus yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang ke ke pejabat pusat di daerah. Terus yang ketiga itu adalah tugas pembantuan, penugasan dari pusat ke daerah. Kemudian, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik? Jawabannya adalah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa contoh kasus di mana eh, hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Contohnya adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu sering terjadi konflik antara pusat dan daerah. Untuk pihak otonomi daerah sendiri ingin mengelola sendiri, tetapi pejabat pusat atau pemerintahan pusat memiliki kebijakan nasional. Ini menunjukkan bahwa koordinasi masih menjadi tantangan utama. Itulah 5 poin penting yang dibahas di mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagai penutup, kenapa kita perlu memahami hukum tata negara? Karena hukum tata negara adalah dasar dari kehidupan bernegara. Ia mengatur kekuasaan, lembaga negara, demokrasi, hingga hubungan pusat dan daerah. Dengan memahami ini, kita tidak hanya tahu teori, tetapi juga bisa memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.